Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismilia Solatina, NIM 182121126, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah IAIN Surakarta. Pengertian gugatan sederhana. Gugatan sederhana merupakan gugatan perdata dengan nilai gugatan material paling banyak 200 juta yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian yang sederhana. Syarat-syarat gugatan sederhana. Yang pertama, penggugat dan tergugat tidak boleh lebih dari satu kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama. Dua, hanya perkara prestasi ataupun perbuatan melanggar hukum dengan nilai material kurang lebih 200 juta. Tiga, penggugat dan tergugat memiliki dalam wilayah hukum yang sama. Empat, para pihak wajib hadir tanpa didampingi penguasa. Yang tidak termasuk gugatan sederhana adalah 1. Perkara yang penyelesaiannya melalui peradilan khusus. 2. Sengketa hak atas tanah. 3. Gugatan di atas 200 juta. Pihak yang dapat mengajukan gugatan sederhana adalah seluruh objek hukum, baik perseorangan maupun badan hukum, dapat mengajukan gugatan sederhana asalkan tidak lebih dari 1. Mekanisme pendaftaran. Penggugat mendaftarkan gugatannya di kepaniteraan pengadilan. Gugatan dapat ditulis oleh penggugat atau dengan mengisi belangko gugatan yang telah disediakan di kepaniteraan. Belangko gugatan berisi keterangan mengenai 1. Identitas penggugat dan tergugat. 2. Penjelasan ringkas duduk perkara. 3. Tuntutan penggugat. Pada saat mendaftarkan gugatan, penggugat wajib melampirkan bukti surat yang sudah dilegalisir. Tahapan penyelesaian sengketa. Pertama, pendaftaran. Kedua, pemeriksaan kelengkapan oleh panitera muda. Ketiga, penetapan hukum dan menunjukkan ke panitera. Keempat, pemeriksaan pendahuluan. Kelima, penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak. Keenam, pemeriksaan sidang dan perdamaian. Ketujuh, pembuktian. Kedelapan, gugatan. Lamanya hari sidang. Penyelesaian gugatan sederhana diselesaikan paling lama 25 hari sejak terhitung dari sidang pertama. Peranan hakim dalam perkara. 1. Memberikan penjelasan mengenai acara gugatan sederhana secara berimbang kepada para pihak. Kedua, mengupayakan penyelesaian perkara secara damai termasuk menyarankan kepada para pihak untuk melakukan perdamaian di luar persidangan. Ketiga, menuntun para pihak dalam pembuktian. Keempat, menjelaskan upaya hukum yang dapat ditempuh para pihak. Perdamaian dalam gugatan. Hakim yang mengupayakan perdamaian dengan memperhatikan batas waktu telah ditetapkan selama 25 hari. Upaya perdamaian yang dimaksud mengecualikan ketentuan yang diatur dalam peraturan Mahkamah Agung mengenai prosedur mediasi. Jika tercapaian perdamaian, hakim akan membuat putusan akta perdamaian yang mengikat para pihak. Terhadap putusan akta tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum. Upaya hukum keberatan. Upaya hukum terhadap putusan gugatan sederhana dapat dilakukan dengan mengajukan keberatan. Keberatan diajukan kepada ketua pengadilan dengan menandatangani akta pernyataan keberatan kepada panitera disertai alasan-alasannya. Permohonan keberatan diajukan paling lambat 7 hari setelah putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan putusan. Permohonan keberatan diajukan kepada ketua pengadilan dengan mengisi belangko permohonan keberatan yang disediakan di kepaniteraan. Keberatan adalah upaya hukum terakhir sehingga putusan hakim di tingkat keberatan bersifat final. Artinya tidak dapat diajukan upaya hukum apapun termasuk banding, kasasi, dan peninjauan kembali.
Lama penyelesaian keberatan. Putusan terhadap permohonan keberatan diucapkan paling lambat 7 hari setelah tanggal penetapan majelis hakim. Dalam memutus permohonan keberatan, majelis hakim mendasarkan kepada 1. Putusan dan berkas gugatan sederhana, 2. Permohonan keberatan dan memori keberatan, 3. Kontra memori keberatan. Peran kuasa hukum. Pada prinsipnya, para pihak dapat memberikan kuasa dan mendapatkan bantuan hukum dari kuasa hukum. Namun demikian, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, kuasa hukum berdomisili pada daerah hukum pengadilan yang mengadili perkara. 2. Pendampingan oleh kuasa hukum tidak menghilangkan kewajiban para pihak untuk hadir di persidangan. Demikian penjelasan yang saya sampaikan. Apabila ada salah, mohon maaf. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.